Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Ya uqala bil asbab. Hai orang-orang rasionalis yang mengandalkan otak saja dengan hukum kausalitanya. Wa quwahum wa ma'aishuhum wa ru'usu amwalihim, dengan segala yang mereka miliki berupa kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, wa ma'aishuhum, dan penghidupan yang mereka miliki, wa ru'usu amwalihim, dan modal yang mereka miliki, wa salatinu biladihim, dan raja-raja mereka yang miliki, wa jihatuhum, dan daerah mereka allati yantahuna ilaiha, sampai di penghujungnya, teritorialnya, daerahnya semuanya. Innahum mahjubuna anillah azza wa jalla, mereka itu orang-orang yang mahjub, yang tertutup mata hatinya, tidak bisa mengenali Allah. Maksud saya begini, jangan sampai salah paham. Kaum rasionalis Mu'tazilah, jangan dikira mereka anti tasawuf. Banyak mereka yang sufi, hebat itu dengan rasionalnya itu. Jadi jangan mengatakan bahwa rasionalitas itu menghambat kemarifatan. Enggak juga, malah justru itu yang lebih mampu mengantar kepada kemarifatan itu. Nah itulah makanya lalu kita bikin mazhab baru sekarang, namanya mazhab rasionaliyah. Mazhab rasionaliyah, kalau yang rasional. Tetapi ingat, nanti logika kita ini sifatnya hanya sebagai kata pengantar. Iya, pesawat olang-alik Challenger di Amerika Serikat, roket itu melesat. Itu ada tahapan-tahapan. Begitu sudah lewat dari mantel bumi, ya roket pendorong itu lepas. Udah nggak ada lagi. Paham nggak? Makin lagi, makin dilepas lagi. Dan akhirnya sampai di penghujungnya, semua kita sudah tidak ada lagi akhirnya. Nah, itulah tingkatan fana, jasad kita, logika kita, rasa kita, hati kita, semuanya habis. Kullu man jara ad-durra wan nafa min ghairillah azza wa jalla falaysa bi'abdin lahu. Siapapun yang melihat adanya kemampuan lain yang bisa memberikan bahaya, kekuatan lain yang bisa memberikan manfaat selain Allah, itu dia bukan hamba Allah. Dan ini sehari-hari dalam pikiran sadar kita, melihat jabatan-jabatan kekuasaan, lembaga-lembaga kenegaraan, tentara, militer, kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Ketika seorang atasan juga paling sering, seorang atasan marah kepada bawahannya karena dia selalu membangkang. Apa katanya? Sekali lagi engkau mengabaikan perintahku, ketahuilah masa depanmu ada di ujung penaku ini. Kapan saja aku bisa memutasi kamu. Hebat bukan main. Jadi artinya ketika kita meyakini ada sesuatu lembaga, orang, apa jerah yang kita yakini bisa kemampuan menolong kita, yang bisa menghancurkan kita, ketahui engkau sudah bukan lagi hamba Allah. Sebab ad-daru dan an-nafi'u itu hanya Allah kok. Allah nggak ada. Kamu masih punya rasa takut nggak kepada selain Allah? Masih ada kan? Belajar kurang aja, pelan-pelan aja dulu, kurang aja dulu. Ya minimal sebelum kita takut itu coba langkah awalnya, coba lepaskan ketergantunganmu kepada siapapun, sehingga kamu tidak takut dipecat, kamu tidak takut disantet, kamu tidak takut dibunuh,
Iya. Nah, kalau orang sudah tidak ada yang ditakuti, hanya Allah saja, itu dapat dipastikan tidurnya pasti nyenyak dan tidak mungkin ada rasa kegelisahan. Kenapa demikian? Semua apa saja, gejala kegelisahan, kekacauan, bad mood, ya, apalagi was-was, curiga, itu semuanya yang membuat kita tidak nyaman. Binatang yang bersembunyi di belakang itu ketakutan sebetulnya. Faktor yang menentukan itu adalah takut. Makanya ketika Allah akan memberikan ujian kepada kita, yang disebutkan pertama kali adalah takut. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Iya. Wal ju', lapar kedua. Yang pertama takut dulu. Huwa abdu man ra'a dzalika minhu. Dia hambanya sesuatu yang dia lihat yang bisa membahayakan dan yang bisa memberi manfaat. Apa? Atasannya, ya itulah berarti Tuhannya ada atasannya. Kalau dia bergantung kepada atasannya, ya sampai menjilat-jilat pantatnya gitu. Untuk dapat jabatan, ya berarti Tuhannya atasannya. Kalau dia takut kepada atasannya, takut barangkali dipecat, barangkali dimutasi, ya berarti Tuhannya atasannya. Kata Allahnya, ini bukan hambaku. Sana. Fahuwal yaum fi naril maqti wal hijab. Sekarang di dunia dia dalam api kebencian dan penghijaban. Hidupnya susah, nggak nyaman, selalu gelisah, tidak ada ketenangan. Di dunianya tersiksa. Wa ghazan fi nari jahannam. Di dunianya tersiksa, di akhiratnya terbakar. Ma yaslamu min narillah azza wa jalla, tidak akan ada yang selamat dari siksa api neraka Allah illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa, al muwahhidun, orang yang mengesahkan Tuhan, al mukhlisun, orang-orang loyalis, at-taibun, orang yang banyak meminta ampun kepada Allah. Itu